Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini kita bakal coba ngelakuin unboxing sekaligus review si Realme C25. HP ini baru aja nyampe di tanggal 29, tepatnya video ini dibuat. Ya, jadi menurut saya ini udah lama banget dari pas waktu launching. Jadi kita bakal coba ngelakuin unboxing sekaligus review si Realme C25 ini. Karena kalau misalkan kita lihat masalah spesifikasinya itu bisa dibilang seperti ini. Tahu ini apa? Ya, teman-teman yang bisa jawab sendiri. So, daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, jadi sebelumnya di sini saya pengen ngasih tahu dulu untuk masalah harganya ya guys ya. Untuk harganya sendiri, si Realme C25 ini dibanderol dengan harga yang cukup lumayan tinggi untuk HP di kelas entry level. Ya, untuk varian yang kita review saat ini adalah varian yang 4x4. Untuk harganya sendiri di kisaran 2,2 jutaan. Saya beli di kisaran 2,2 juta ya guys ya, pas waktu ikut flash sale pertama kali untuk Realme C25 ini. Dan langsung aja kita unbox untuk kotaknya si Realme C25. Jadi untuk desain dusnya di sini seperti biasa. Di sini ada tulisan Realme C25, terus juga di bagian kiri ada tulisan Realme C25, di bagian kanan ada tulisan Realme C25, di bagian atas ada logo R, dan di bagian bawah kosong. Lalu di bagian belakang di sini ada beberapa spesifikasi dari 48 megapiksel, Helio G70, baterai 6000 mAh, dan fast charging 18 watt. Nah, lalu untuk warnanya di sini saya pilih yang warna biru air ya. Menurut saya untuk warna ini tuh udah keren banget ya guys ya. Kalau misalkan kita lihat dari fotonya pas waktu launching. So, sekarang langsung aja kita unbox ya guys ya dari isi dus dari HP Realme C25 ini. Ya, jadi pas waktu di awal halaman pertama di sini ada tulisan "Hey, welcome to Realme family". Terus juga di bagian belakangnya ada silicone case yang menurut saya ini udah lumayan ya. Nah, terus juga di belakangnya ini ada unit HP-nya. Di sini kita singkirin dulu untuk unit HP-nya. Habis itu ada adapter charging yaitu 18 watt dengan outputnya yang menurut saya udah fast charging. Dan juga ada kabel USB Type-C. Ya, jadi HP ini udah menggunakan USB Type-C pastinya ya guys ya. So, di sini kita singkirin dulu semuanya, habis itu kita setup dulu ya guys ya si Realme C25 ini. Sambil nge-setup kita lihat dulu aja untuk masalah body-bodinya. Di bagian belakangnya ada tulisan Realme dan ada perpaduan warna yang berbeda tekstur. Terus juga ada fingerprint yang menurut saya fingerprintnya nanti kita bakalan coba tes ya guys ya. Terus juga di bagian atas di sini kosong, di bagian kanan ada slot SIM card yang dimana ini udah dedicated ya guys ya, jadi bisa dual SIM dan satu SD card. Terus juga di bagian kiri seperti biasa ada tombol power dan volume up down. Lalu di bagian bawah ada lubang jack 3,5 mm, lalu lubang speaker dan juga ada port USB Type-C. Dan di sini udah selesai untuk masalah setupnya ya guys ya. Dan sekarang seperti kita lihat untuk tampilan awalnya seperti Realme pada umumnya ya, HP-HP Realme pada umumnya. Di sini ada banyak bloatware yang mungkin bisa kalian langsung uninstall aja. So, di sini kita langsung masuk aja ke bagian reviewnya, oke? Kesan pertama saya pas waktu ngelihat desainnya si Realme C25 ini, menurut saya desainnya itu sama seperti Realme pada sebelumnya. Dari seri sebelumnya pun juga sama semua untuk desainnya si Realme C25. Menurut saya desainnya agak ngebosenin gitu loh, kok gini-gini aja gitu. Ya, untuk bobotnya sendiri si Realme C25 ini menurut saya nggak cukup berat, cuma 209 gram. Ya, menurut saya emang agak berat sih ya. Lalu untuk finishnya di sini plastik si Realme C25 ini. Dan juga untuk framenya pun juga plastik ya si Realme C25 ini. Lalu memiliki sensor fingerprint yang menurut saya cukup responsif banget untuk fingerprintnya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri, hampir jatuh. Ya, kalian bisa lihat sendiri untuk respon fingerprintnya cukup cepat ya guys ya. Lalu ada triple kamera yang memiliki resolusi kamera utamanya sebesar 48 megapiksel, 2 megapiksel untuk lensa makro dan 2 megapiksel untuk depth sensor ya guys ya. Untuk hasil fotonya sih menurut saya udah oke aja si Realme C25 ini. Di siang hari pun juga kameranya udah bagus banget buat menghasilkan warnanya, dan di kegelapan malam juga terang ya menurut saya. Ya emang karena kameranya di sini memiliki fitur night mode ya guys ya. Jadi ini sangat membantu banget. Terus juga untuk hasil videonya pun juga di sini bisa dibilang oke aja si Realme C25 ini. Tapi dia nggak memiliki fitur stabilization. Jadi untuk hasil videonya pastinya jedak-jeduk ya guys ya. Untuk fitur-fiturnya dari kamera belakangnya bisa dibilang udah sedikit banyak. Dari mulai fitur night mode 48 megapiksel dan lain-lain. Lanjut ke bagian depannya. Ya, kita bahas dulu untuk masalah kamera selfie-nya dulu. Untuk kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel. Dan untuk hasil fotonya menurut saya udah pas-pasan ya untuk HP si Realme C25 ini.
Lalu kita bahas untuk masalah layarnya. Nah, untuk layarnya sendiri, si Realme C25 ini sudah menggunakan desain water drop. Ya, walaupun desain water drop ini bisa dibilang desain agak sedikit jadul, cuman ini masih diterapin di HP Realme C25. Ya, masih it's okay lah, karena ini HP di kelas entry level. Lalu untuk resolusinya sendiri, di sini beresolusi 720p, alias HD Plus aja, berpanel IPS dengan kerapatan pixelnya hingga 480 nits. Ya, walaupun begitu, menurut saya buat layarnya ini yang didapetin ya untuk masalah warnanya cukup lumayan oke juga guys ya. Apalagi kerapatan pixelnya hingga 480 nits yang menurut saya buat dipakai di luar ruangan masih cukup dapat terlihat buat masalah layarnya si Realme C25 ini. Dan untuk masalah perlindungan layarnya di sini belum menggunakan Corning Gorilla Glass Series. Jadi hati-hati aja untuk teman-teman yang pengen beli Realme C25 ini. Ya pastiin pakai anti gores biar nggak gampang lecet ya untuk layarnya guys ya. Takutnya pas sekali jatuh pecah gitu. Tapi sih katanya emang HP ini kuat dan ada sertifikasi apa tuh ya kalau nggak salah. Pokoknya dia tahan banting. Tapi saya di sini nggak bakal nyobain ngebanting HP Realme C25 ini karena kalau misalkan dibanting dan harganya itu pasti bakalan turun. Ya, takut aja gitu nggak laku. Nah, di sini saya udah tes menggunakan aplikasi multi touch buat ngecek touchnya dari HP ini. Ya, untuk layar sendiri di sini bisa disentuh hingga 10 jari sekaligus. Yang menurut saya buat responnya di sini cukup baik ya si layarnya C25 ini. Terus juga untuk buat diajak main real drum di sini bisa di touch hingga 4 kali jari bersamaan. Jadi di sini buat layarnya nggak cukup buruk ya dan nggak ada isu delay sama sekali. Di sini buat layarnya cukup responsif menurut saya guys ya. Lalu kita bahas untuk masalah spesifikasi jeroannya alias chipsetnya dari si Realme C25 ini. Ya, seperti yang kita udah bilang di video awal, apakah HP ini sekentang yang kalian kira? Di sini kita bakal coba bahas ya guys ya spesifikasinya dari Realme C25 ini. Nah, untuk chipsetnya sendiri di sini menggunakan chipset MediaTek Helio G70 didukung dengan GPU-nya yaitu Mali G52 EMC2. Nah, untuk skor AnTuTu-nya sendiri di sini bisa tembus di kisaran 200 ribuan. Ya, ini mungkin kebetulan aja ya karena untuk masalah skor ini kadang-kadang ya mendapatkan skor yang tinggi, kadang-kadang mendapatkan skor yang rendah ya guys ya. Tapi ini nggak usah dijadiin patokan. Nah, untuk OS-nya di sini adalah Realme UI versi 2 dan udah Android 11 ya guys ya. Nah, di sini saya juga udah coba buat ngetes game ya dari mulai game PUBG Mobile dan LOL aja. Di sini kita baru download 2 game aja ya guys ya. Nah, di sini kita bakal coba buat main game LOL dulu. Untuk settingan grafiknya nanti kita setting rata kanan dengan mengaktifkan fitur 60 fps. Dan bener aja HP ini stabil di kisaran 60 fps yang menurut saya ini udah cukup baik banget ya guys ya. Terus juga buat main game PUBG Mobile kita mendapatkan settingan sampai smooth ultra yang menurut saya udah oke banget. Buat diajak ngegame pun di sini buat main game PUBG Mobile ya kita bisa mendapatkan FPS yang cukup stabil yaitu di kisaran 40 fps. Lalu untuk giroskopnya di sini bisa dibilang giroskopnya delay guys ya karena emang HP ini tidak memiliki hardware gyro. Ya walaupun begitu emang nggak bisa di ya harap lebih juga sih ya karena HP-HP lain contohnya Realme Narzo 30A, Poco M3, Redmi 9, Redmi 9T semuanya pakai software gyro. Jadi wajar aja HP sekelas segini bisa mendapatkan hardware gyro itu jarang ya guys ya. Ya untuk gaming testnya di situ kita cuma ngetes 2 game aja, tapi mungkin di next video kita bakal coba ngebahas semua game ya guys ya, dari mulai game FF, PUBG Mobile, Call of Duty, Genshin Impact dan lain-lain. Pokoknya pantengin aja channel Sadapin Tekno. Kalau perlu subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini guys ya. Sekarang kita lanjut ke masalah baterainya. Si Realme C25 ini memiliki kapasitas baterai 6000 mAh dengan dukungan fast charging hingga 18 watt. Ya, adapter fast chargingnya sudah tersedia di dalam paket pembelian. Jadi teman-teman tinggal pakai aja untuk adapter fast chargingnya ya guys ya. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya untuk kesimpulannya sendiri menurut saya HP ini nggak 100% recommended karena ada beberapa faktor yang menurut saya bisa teman-teman pertimbangkan dari mulai spesifikasi dan harga. Terutama masalah harga ya karena HP ini dijual harga yang cukup tinggi ya guys ya di kisaran 2,2 jutaan. Cuman ini kembali lagi ke teman-teman aja. Tapi emang yang diandelin dari HP ini itu masalah kamera, baterai, dan spesifikasi yang cukup pas-pasan. Yang menurut saya itu aja sih ya kelebihan dari HP ini. Intinya HP ini nggak terlalu kentang banget kok ya. Nggak seperti kentang yang ada di pasar. Ya.
Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sarpintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day. Harganya kok mahal banget, tapi kok spesifikasinya pas-pasannya. Tuh, mimpi apa sih Realme? Bingung saya.